Okay, hello. Good morning, everyone, 10 graders. So for today, untuk kalian yang ada di rumah, I will record the lessons, the today lessons, because the internet connection is not that good. So you can watch the video, about our today's lesson, or today's material. Okay, so I will start to share my screen. Ya, kita langsung saja ya. Seperti yang kalian ingat ya, di pertemuan kita sebelumnya, ya kita sudah belajar ya. We have learned about the difference between the DNA in prokaryotic and eukaryotic organisms. And then we have learned about what's the structure of a chromosome. Okay, and then how genes are arranged on a DNA molecule. And also we have learned about the nature of homologous chromosomes. So sebelum mulai ya, Ibu akan mengulang sedikit ya materi di pembelajaran kita sebelumnya. The first learning objectives, you have to be able to distinguish between DNA and prokaryotic, as I inform you or explain you earlier, that the DNA in prokaryotic cell is shorter and then form a circle and not associated with protein molecules. Hence, the prokaryotic cells therefore do not have a chromosomes. Oh, the prokaryotic cells do not have a chromosome. So what is a chromosome? Ya, nah seperti yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi chromosome, what is a chromosomes? Yeah, the chromosomes is the DNA molecules held by a histones. That's what we call as a chromosome. Yeah, as you can see here, this is the structure of a chromosome. Yeah, and then seperti yang kalian lihat anak-anak ya, ingat ya kita sudah belajar bahwa DNA itu is a double helix, and then these double helix structures, called as a DNA molecule, will coiled. Will combine with the histone. Histone is a protein molecules. This is a protein molecules called histones, named histones. And then when the DNA combined with the histones like this, like this one, so we can call it as the DNA histone complex. And then the DNA histone complex will coil and make a loop, and then it will condense into a pack and tight structure called chromosomes, called chromosomes. Okay, jadi nanti kompleks DNA dan histone ini, dia akan tergulung-gulung, like these structures, and then tergulung, melingkar, make a loop, and then akan dipadatkan, condense, terkondensasi, memadat, membentuk sebuah struktur yang kita sebut sebagai chromosome. This one. So inside the chromosomes, there are a DNA histone complex. That's the DNA structure in eukaryotic organism. Okay. So and then next, so you have to be so you are able to describe the structure of a chromosome, and then how genes are arranged on a DNA molecule. Nah kita coba lihat how genes are arranged in a DNA molecule. Okay, students, before we learn about how gene
is arranged in chromosomes. Oke, kita lanjut. Maaf terputus anak-anak. Ya, gen, ya, a gene, ya. The gene is a section of the DNA that contains the coded information for making polypeptides and functional RNA. And then kalian akan tanya, oh Miss, ternyata gen itu adalah bagian dari DNA yang membawa informasi dalam bentuk kode-kode yang tujuannya itu untuk pembuatan polipeptida dan RNA. Ya, kalian masih ingat ya, functional RNA itu divided into 3, mRNA, RNA messenger, and then rRNA, the ribosomal RNA, and then tRNA, ya, as RNA transfer RNA, the ribosomal RNA, RNA ribosome, and then mRNA, RNA messenger, pembawa pesan. Masih ingat ya? Nah, this is what we call as a functional RNA. Bu Vina, kok DNA hanya untuk pembuatan polipeptida? Ya, lalu nggak buat karbohidrat, nggak buat lemak. Segimana pentingnya sih kok hanya buat polipeptida? Polipeptida ini kan hanya untuk pembentukan protein. Kok tubuh hanya membentuk DNA itu kok terbentuk hanya membentuk protein? Sepenting apa sih Bu Vina protein? Yuk, now let's take a look anak-anak ya. Anak-anak, kenapa protein yang dibawa, yang dikodekan oleh DNA? Ya, because everything that controls the chemical reactions in our body is a protein in a form of the enzymes. Enzymes are proteins, and enzymes control chemical reactions. Yeah, for an organism's development and activities. And then hormones. Ya, hormon juga itu protein anak-anak ya. Itulah kenapa DNA nanti tuh ujung-ujungnya karena enzim itu mengontrol reaksi kimia, ya kan dia sebagai biokatalisator. Maka reaksi-reaksi kimia yang akan membentuk tubuh kita itu tidak akan terjadi kalau nggak ada enzim. Pertumbuhan di dalam tubuh kita tidak akan terjadi kalau if there is no hormones. And then enzymes and hormones is most of the hormones is a proteins, and then enzymes, all enzymes is a proteins. That's why the DNA ya itu ditujukan untuk mengkodekan polipeptida. Yang nantinya polipeptida tersebut akan membentuk asam amino. Nah, rangkaian asam amino, terbalik anak-anak ya. Nanti DNA ya dia akan kode-kode DNA itu, the DNA code-nya ini will make an amino acid, yeah, and then the sequence of amino acids will make the peptides, yeah, a combination of amino acid, a sequence of amino acids will make a particular peptides, and then 2 and more peptides will join together, will be arranged together to make a polypeptides. And then the polypeptides ya akan dibentuk kembali ya menjadi molekul yang kita kenal sebagai protein. Nah, ini anak-anak ya alurnya. Ya, proteinnya itu dalam bentuk apa? Ya, in a form of enzymes
Nah, setelah ada enzim, itu baru semua reaksi kimia dalam tubuh kita terjadi. Ya, reaksi kimia seperti apa? Waktu kita masih dalam bentuk zigot, embrio, ya, pembentukan ketika sel sperma, sel ovum bertemu, dari zigot membentuk embrio, embrio menjadi janin, bayi, itu semua terjadi reaksi-reaksi tersebut dengan bantuan enzim. Itulah kenapa pentingnya ya protein untuk tubuh kita. Itulah kenapa DNA ya hanya membawa protein. Ya anak-anak ya, proteinlah yang akan membentuk kita nantinya. Oke. It's about the gene. Yeah. And then the genes, yeah. Remember chapter 6, along with the environmental factors will determine the nature and development of all organisms. Ingat ya, ada yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, ada juga tampilan kita yang hanya dipengaruhi oleh genetik. Ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan, contoh agama, kita sudah belajar ya, religion. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, each gene occupies specific position called as a locus along the DNA molecules. Jadi gen-gen yang banyak ini di kromosom kita, yang kromosomnya sih hanya seperti ini tuh, ya di halaman sebelumnya, ya kan? Tapi ternyata di dalam kromosom ini banyak tersimpan gen-gen atau sifat-sifat yang dibawa. Nah, ini misalnya gen untuk mata, the eye gene. Nah, ini yang disebut sebagai locus or specific position. Ya, Ibu akan tunjukkan ke kalian gambar locus. Nih, this one, anak-anak ya. Ingat, kalau satu lengan, kalau lengannya hanya satu seperti ini, called as chromatids. Ya, nanti kalau dia sudah mengalami replikasi seperti ini, baru kita sebut sebagai kromosom. Tapi kromatid juga bisa kalian sebut sebagai kromosom juga bisa, ya. Bisa kromatid, kalian bisa sebut kromatid, bisa sebut sebagai kromosom. Tapi lebih tepatnya kalau masih satu gini kromatid. Nanti kalau sudah bentuk seperti ini kita baru nyebutnya tuh kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid. Kenapa ada 2? Ya karena DNA-nya sudah melakukan replikasi. Kita akan belajar di subchapter selanjutnya. Nah, ini yang disebut locus nih tadi Bu Vina gambarnya anak-anak. This is the locus or special position, specific position, special location untuk gen flower color. This one. Nih. Ya, locus ini adalah lokasi khusus, this is a specific location untuk gen warna bunga. Mungkin nanti di sini akan ada lagi nih, this is a specific location for genes apa misalnya for root karakteristik, ya karakteristik akarnya. Nah seperti itu. Nah berarti ini kan homologs, the homologs pair. Yang kenapa disebut homolog? Lihat karena panjangnya sama. Ya kromosom yang memiliki bentuk dan panjang yang sama tuh lihat panjangnya sama. Ya letak sentromernya juga sama. Ya di panjang sekian, and then ada sentromer. Pada panjang sekian ada sentromer, itulah yang disebut homolog. Tapi kamu harus ingat lagi ya konsepnya homolog. This one, the chromosomes comes from your father, and then the homolog pair-nya come from the mother. Ya. In English. Nah, itu yang disebut this what we call as homolog pair. Ya. The chromosomes with the same shape and size, and also the position of the centromer. This is what we call as a homologs. Nah, lihat kalau di pasangan homolognya berarti gen-gennya juga sama anak-anak. Kalau homolog itu gen-gennya sama. Maka kalau di father ini ada gen pembawa karakter akar, maka di segmen yang sama in the same location, ya. Di sini juga this is a locus for root karakteristik juga. Tapi kalian lihat di sini, di gambarnya di sini merah tua, dark red, and then this is the light red.
Nah, ini menandakan apa anak-anak? Ini yang disebut sebagai pasangan alel. Berarti karakternya beda. Lihat, di sini berarti flower color-nya for red color. While in the homolog pair-nya, ini flower color gene, but this is for pink color. This is what we call as homolog pair or alel. Nanti kita lihat. Maka di sini kalau karakteristik akarnya, misalnya di sini panjang, is a long root, long hair. Mungkin yang di sini root with a short hair. Rambut-rambut akarnya pendek, tapi kalau yang di sini rambut-rambut akarnya panjang, long hair. Nah, ini yang disebut sebagai pasangan alel. Pasangan dengan beda karakteristik atau sifat alternatif. Yang ini red color, maka sifat alternatifnya pink. Atau mungkin ini white maksudnya ya. Lalu di sini sifatnya long root hair. Pasangan alternatifnya adalah short root hair. This is what we call as an allele. Ya. Nah, Ibu harap kalian mengerti ya. So, that's what we call as a locus ya. Itulah sedikit penjelasan tentang locus. Remember that each gen ya itu menempati specific position tadi ya, called as a locus along the DNA molecule. Seperti yang Ibu sudah explain earlier. Okay, and then what we call as a genome. Genome is the complete set of genes present in a cell. Ya, complete set yang Ibu sebut sebagai karyotipe. Ya, anak-anak ya. Nah, ini di sini ada hint ya, hint ini jangan sampai lupa. Please do not confuse about genes and alleles. Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi ya, sudah cukup jelas ya, bahwa kalau genes itu a particular characteristic ya. Genes itu a section of DNA tadi ya, yang membawa specific information along the DNA strand. Sementara alel, apa sih yang disebut alel? Nah, ya, alel itu while genes exist in two or more different forms. Yang tadi alel itu adalah gen, ya, gen tapi yang eksis dalam dua atau lebih bentuk, pasangan gen. Ya, kalau gen tadi kan itu kan sequence of DNA yang kontrol karakteristik. Nah, kalau tadi di contoh tadi karakteristik yang dikontrolnya apa? Flower color. Itu gen untuk warna bunga. Alelnya apa? Alel untuk flower color ini ada red color. Nah, ini alel nih. Ada pink atau white color. Nah, seperti itu. Ini ya two or more different forms. Ini called an allele. Jadi gen itu ada bentuknya beda, ada beberapa bentuk. Yaitu gen untuk warna bunga, tapi tampilannya dia merah tua, putih kah, pink. Nah, kalau flower color itu yang disebut sebagai gen, yaitu karakternya. Karakter untuk warna bunga. Tapi warna bunga tuh ada berapa warna sih? Alternatifnya ada kuning, ada merah, ada putih. Nah, itu yang disebut alel. Ya, alternatif dari sifat gen. Nih, exist in two or more different forms called allele. Oke. Nah, di sini di bukumu itu diperjelas anak-anaknya about the homolog pair of chromosome. Ya, for instance, a homolog pair selain tadi yang Ibu Vina bilang sama bentuk dan ukurannya, ya, and homolog pair of chromosomes will possess genes. Ya, a homolog pair of chromosomes possess genes for tongue, rolling, and blood group. Tapi dalam setiap nih, tadi kan ada gambar kromosom. Ya. Nah, di kromosom homolog ini, nah ini dia belum bereplikasi ya, makanya masih lengannya masih dua, masih kromatid. Ini homolog, yang ini dari ayah, ini dari ibu. Dia masing-masing punya gen untuk tongue rolling ya di specific location ya, called as a locus. Ini misalnya untuk tongue rolling.
tongue rolling. And then dia juga punya untuk blood group. Let's say blood group di sinilah, biar nggak terlalu mepet. Nah, in a specific location ya, this is the genes for blood group. Nah, sekarang kita lihat. But one chromosome may carry the allele for non-roller and blood group A, whilst the other carries the allele, the alternative forms-nya ya, for roller and blood group B. Kita gambarkan. Berarti di sini adalah, kita lihat maksudnya, ya, kromosom dari ayah, itu bisa jadi tongue rolling-nya, tongue rolling yang ayah, dia bawa yang non-roller, ya, tongue rolling-nya yang father ini non-roller, and then blood type-nya is a group A. Whilst from your mother, ya, the chromosomes carries the allele for tongue rolling. This is karakteristiknya is a roller, and then blood type yang dibawa oleh kromosom mamahmu is a group B. Nah, ini anak-anak ya. Lihat non-roller and roller ya, the alternative characteristic of a gene, this what we call as an allele. Look at this one ya. Ini ada ayahmu membawa A, mamahmu membawa B. Ya, the alternative characteristic of a gene called as an allele. Ini pasangan alternatifnya. Ya, lalu nanti, nah ini ada penjelasan tentang meiosis. Nanti ini ada kita bab khusus ya. Ya, kalau di sel anaknya, nanti kalian cuma satu-satu aja nih. Nanti ketika sudah terjadi fertilisasi, kita lihat kalian dapatnya yang mana. Kalian dapat yang non-roller atau roller, ya kalian cuma dapat salah satunya ya. Kalau fertilisasi nanti kita akan bahas sendiri. Tapi kalau sudah bergabung, berarti selnya disebut diploid during meiosis. Kalau ini bergabung, and then during meiosis, nanti sel ini menjadi haploid lagi. Nanti ini ada lagi ya penjelasannya. Ya, Ibu nggak perlu jelaskan sekarang. Oke? Nah, that's ya, Ibu ulang lagi. That's the explanation about genes and alleles. Please do not confuse about the definition ya. Dan lihat, di sini ada lagi anak-anak catatan. Ya, in eukaryotes, much of the DNA it doesn't code for polypeptides loh. Ya, much of the DNA doesn't code for polypeptides. Jadi nak, DNA itu kan panjang banget untainya kan, kromosom itu kan. Tapi ternyata tidak semua urutan basa-basa nitrogen itu, the nitrogen base, ya, thymine, guanin, sitosin, ya, and adenin, itu tidak semuanya ya untuk mengkodekan polypeptides. Ya, there are a lot of non-coding regions called introns between genes or within genes, baik di antara gen atau di dalam gen itu sendiri. Ya, jadi ini yang non-coding regions, and then the coding regions, ya, coding regions itu kita sebut sebagai exon. This is the coding regions. Between genes, yang disebut between genes, berarti misalnya seperti ini nih. Oh, bukan, misalnya Ibu gambar untai. Ini A, T, G, C, G, A, T, C. Misalnya ini adalah gen yang Ibu Vina gambar. This is a gene for the eye color. Dan dibilang between genes, di antara genes. And then nanti di sini ada untai lagi nih nak nih. Ya, C, T, A, G, G, A, T. Lalu ada lagi untai A, G, C, A. Nah, di sini untai misalnya untuk hair color, ya, for example, hair color. Nah, yang dibilang between genes, the introns between genes ini nah.
Ini sebenarnya adalah segmen yang non-coding, yang tidak mengkodekan apapun. Ya, nah ini this non-coding regions, ya kita sebut sebagai introns. Jadi ya nggak dikodekan untuk bikin apa-apa, cuman ya dia untuk memperpanjang untai DNA-nya aja. Or within genes. Within genes adalah ya kalian tahu sendiri lah ya, sudah jelas ya kalau within genes misalnya ini eye color, but for this section this is a non-coding, ya this is what we call as within non-coding regions called as an introns. Ya, nah ini yang coding-codingnya ini itu exons, we call as an exon. Oke, ya. Sebentar Ibu akan tunjukkan ya tentang intron dan exons. Oke, baik ya anak-anak yang di rumah. Untuk kalian yang di rumah, di sini ada beberapa video YouTube yang bisa kalian tonton ya untuk memperdalam pemahaman kalian ya about the terms like gene, chromosome, and allele. Ya, you can click this link ya, and then the animation to show scale of chromosomes in eukaryotic cells and how chromosomes are made of DNA and histones. Yeah, and in this video, the second video, you will introduce to the concept of a gene and the genome. And then the last video is to explain that eukaryotic DNA contains non-coding regions called as an introns and a coding regions called as an exons. Nah, tugas kalian yang di rumah adalah kalian menonton ketiga video, ya ini ya, video pertama satu, lalu yang kedua yang your genome, and then the third one is the non-coding regions, explain about the non-coding regions between and within genes, dan kalian tulis what is your take from the video. Maka akan ada 3 rangkuman atau ada 3 bagian apa yang kalian dapat dari video itu. Dari video ya, dari video 1 apa, dari video 2 apa yang kalian dapat, informasinya kalian tuliskan ya on your notebook, and then kalian fotokan. Ya, kalian fotokan hasil catatan kalian, lalu kirim ke sekolah Ibu Vina. Ya, untuk penilaian hari ini. Oke? Nah, ini kalian lihat ya. Kalau nanti kalian mau minta Bu Vina, aku boleh nggak tolong dikopiin dong linknya? Silakan kalian WhatsApp Ibu secara personal. Ya, itu untuk tugas hari ini dan dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya masing-masing dari kalian secara acak. Apa yang kalian dapat dari video 1, apa yang dapat dari video 2, apa yang kalian dapat dari video 3. Ya. Baik anak-anak, dengan berakhirnya penjelasan tentang alel, maka berakhir juga subchapter 7.2 ya. Dan sekarang kita akan langsung maju ke subchapter selanjutnya. The last subchapter in chapter 7 about the DNA replication. Ya, mari kita mulai dan Ibu harap kalian sudah baca sebelumnya ya, sebelum kita masuk kelas karena sudah libur seminggu. Nah, sekarang kita lihat ya what become the learning objectives ya, for us. While you learn about the DNA replication, yeah, the goal is you have to be able to describe what happens during the DNA replication, and then you have to be able to describe how a new polynucleotide strand is formed, and then you have to be able to explain the process of DNA replication, called as a semi-conservative. Ya, nah sekarang sebelumnya mari kita sama-sama lihat ya, kita akan lihat apa yang terjadi selama replikasi DNA, bagaimana untai polinukleotida itu terbentuk. Ya, ingat DNA itu tersusun dari banyak nukleotida ya. Nah, itu kan dia dibentuk untaian sehingga itulah yang membentuk DNA. Lalu bagaimana sih DNA bisa tereplikasi dari satu kromatid jadi ada 2 yang Ibu Vina gambar sebagai struktur bentuk pita. Ya, yuk let's take a look together ya di subchapter ini. Oke,
like we already know, from our previous lessons, that the cells that make up organisms are always derived from existing cells, or maybe you already learned, when you were in junior high school about the cell division, the cell division itself occurs in two main stages. Anak-anak ya, yang pertama, the first stage is a nuclear division, nuclear, like the name. Nuclear division is the process by which the nucleus divides, and then the dividing of the nucleus, itu ada dua cara, by mitosis or meiosis. And then the cell division, the second stage of cell division is a cell division itself. So the first stage is the nuclear division. Pertama yang membelah adalah intinya, baru selnya. Ya, setelah intinya membelah jadi dua, baru selnya ikut jadi dua. Sehingga masing-masing sel punya satu inti sel. Ya. Nah, but before the nucleus divides, the DNA must be replicated. Harus dibuat kopinya. Kenapa sih DNA-nya harus dibuat kopinya? Ya ini untuk make sure, tadinya kan selnya satu. Lalu tadi kan setelah dia membelah jadi dua, to make sure that the daughter cells have the similar genetic information, with their mother cell. Ya, jadi harus sama. Nih misalnya Ibu Vina gambar ya, untai DNA. Kenapa harus ada DNA replikasi or replication DNA? Ya ini untuk make sure bahwa DNA dari sel induk itu sama dengan DNA yang di sel anak. Makanya harus ada replikasinya. Harus dibuat kopinya. Sama kayak kamu fotokopi. Ya, kenapa kamu harus fotokopi sebuah buku? Ya biar kamu punya kopinya kan, tapi isinya sama kan? Nah itu tujuannya. Kenapa sih kita harus mengkopi atau mereplikasi DNA? Ya biar kita punya DNA, biar sel anak punya DNA yang sama kayak sel induknya. Jadi DNA direplikasi atau difotokopi. Ya. Nah, namanya juga fotokopi, benar-benar bikin kopinya, makanya hasilnya itu is very precise. Karena benar-benar similar. Sama kayak kamu, nggak mungkin ya dari buku temanmu yang difotokopi, learning objectives-nya ada 3 nih. And then waktu kamu bikin replikanya ke tukang fotokopi, tiba-tiba learning objectives-nya kenapa ada 1 ya? Pernah nggak begitu? Enggak kan? Pasti plek-ketiplek sama. Nah itu karena memang ya very precise. So the same with DNA replication, the same with the DNA. Ya, the replication process harus benar-benar precise hasilnya. Ya anak-anak ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana sih proses DNA replication take place. How then does DNA replication take place? Ya, the possible methods of DNA replication is called as the semi-conservative model yang being accepted universally. Ya, model replikasi DNA yang sudah diterima di seluruh dunia adalah model semi-konservatif. Ya, semi-konservatif itu dari mana, Miss? Kok bisa dapat? Nah, itu ada percobaannya anak-anak ya. Bu Vina akan putarkan videonya. So, the semi-conservative model ya itu disimpulkan dari hasil percobaan Bapak Michelson and Stahl ya, called as a Michelson-Stahl experiment ya. Nah kita akan lihat sama-sama ya di sini. Oh, kenapa dia nggak available anymore? Oke, berarti tugas kalian yang di rumah ya, kalian search di YouTube about Michelson-Stahl experiment and then note down what is your take from the video. Kalian jelaskan kenapa sih bisa sampai disimpulkan ya bahwa model yang diterima itu yang semi konservatif. Ya, bagaimana sih eksperimen yang dijalankan? Ya, semi konservatif model itu seperti apa sih waktu itu eksperimennya? Silakan kalian
tuliskan di buku catatanmu, lalu kalian kumpulkan juga submit ya bareng dengan yang 3 tadi, rangkuman 3 video, berarti ada 4. Yang keempat adalah the explanation of Michelson-Stokes experiment. Kalian tulis, kalau perlu gambarkan ya model eksperimennya untuk memperdalam pemahaman. Ya, itu nanti kalian sama-sama kumpulkan. Oke? Nah, berarti sekarang Ibu akan lanjut ke penjelasan tentang semi-conservative replication. Nah, sebetulnya anak-anak di sini tuh sudah ada langkah-langkahnya sudah ditulis. Ada persyaratannya, lalu langkah-langkahnya. Harapan Bu Vina sih kalian bisa baca sendiri. Ya. Nah, Ibu akan kasih kalian kesempatan untuk membaca about semi-conservative replication. Ya, nanti memperdalam. Langkah-langkah tadi. Nah, ini di sini Ibu akan langsung ke prosesnya. Namun Ibu akan bacakan kepada kalian requirement-nya ya. This one. Ada 4 requirements for semi-conservative replication ya to take place. Ya, yang pertama apa? Ya jelas. We need the 4 types of nucleotide. Ya, kita butuh 4-4-nya nukleotidanya. Ya, which is the adenine, the guanine, the cytosine, and thymine. All must be present in a DNA strand-nya. Harus ada 4-4-nya. Ya, lalu lihat ya requirements for semi-conservative replication. Both strands, ingat kan the double helix strands ya of DNA, and then both strands act as a template. Ya, kalau ini tadi untai 3 ke 5, lalu misalnya yang di sini ada 5 aksen ke 3 aksen. Ya, both strands act as a template for the attachment of the nucleotides. Okay, and then the third requirements, the enzyme DNA polymerase. Ingat ya kalau enzim itu belakangnya kebanyakan ase-ase ini ya, ASE. The enzyme DNA polymerase is needed to catalyze the reaction. Jadi harus ada DNA polymerase. Yeah, and then we need a source of chemical energy to drive the process called an ATP. Kita butuh ATP. Nah, itu requirements-nya. Jadi harus ada 4 basa nitrogen tersedia, ya, adenin, guanin, sitosin, timin. Yang kedua, harus ada 2 untai double helix-nya harus lengkap karena dua-duanya will act as a template. And then the third requirements is there must be a DNA polymerase untuk mengkatalisis reaksinya sehingga reaksi bisa berjalan lebih cepat. And then kita butuh ATP ya to drive the process. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak ya step-stepnya seperti yang ada di langkah di gambar sebelah. Nah, Ibu langsung saja menjelaskan di sini nih. The first step. Nah, ini yang tadi dibilang kita butuh the double helix ya. We need both strand. Lihat a representative portion of DNA yang will undergo replication. Ini strand A, ini strand B. And then lihat an enzyme, the DNA helicase. Nah, ini DNA helicase itu adalah enzim yang untuk melepaskan ikatan ya. Ini kan ada there are hydrogen bonds between the nitrogen base, right? Kita sudah belajar di sini ada apa? Ikatan hidrogen ya, the hydrogen bonding between the nitrogen base ya, di antara basa-basa nitrogen. Nah, ini nanti yang akan dilepaskan oleh DNA helicase ya. Akan dilepas with a help of DNA helicase ya, causes the 2 strands of the DNA to separate. Nih, dia memutuskan ikatan hidrogennya ya, tuh. Jadi putus DNA helicase, and then setelah lepas untai double helix-nya ya, ikatan basa nitrogennya, ini strand A, strand B. The DNA helicase completes the splitting of the 2 strands. Dia sudah ke split, and then the free nucleotides setelah ke split, ini free-nya di mana sih? Ini ada di ini nggak ya? Di cytoplasm ya. Free nucleus ini. Ya, jadi dia bebas aja
belum nempel ke untai DNA. Nanti dia tuh free nucleotides, and then dia inactive free nucleotides ini, and then inactive. Nah, ketika sudah ada proses splitting DNA strand by the DNA helicase, dia akan diaktifkan. Ya, they will be they will be activated, ya, by the DNA helicase, and then nempel ke pasangan-pasangannya. Yang tadinya inaktif, dia akan diaktifkan, dibangunkan, lalu dia akan mencari pasangannya. Seperti biasa, adenin dengan timin nih. Ini kan timinnya tadinya bebas nih di cytoplasm. Dia langsung berenang mencari pasangannya adenin. And then timin nih, ini timin. Dia harus kemana? Dia harus cari adenin. Berarti kemungkinan nanti dia akan nempel di sini. Ya, ini apa nih? The guanin. Guanin dia harus cari pasangannya di untai DNA. Cytosine. Oh, ini nih. Nanti dia akan ke sini. And then, ini kan, this one is free nucleotides. Cytosine. Cytosine juga harus cari guanin. Berarti pasangannya di guanin. Nah, dia pasti akan nempel ke sini nih. Nih, cytosine ini nih, dia berarti nempel ke sini. Ya, ke guanin. Oh, ini ada adenin nih, free nucleotides. Kita cari pasangannya adenin. Oh, kita cariin. Nah, ini di sini ada timin tuh. Timin belum ada pasangan. Tuh, dia pasti akan ke timin. Seperti itu anak-anaknya. Nih, guanin. Guanin sudah mau nempel nih ke cytosine. Tuh. Jadi seperti itu. Yang tadinya free nucleotides, karena DNA helikase melepas ikatan, dia otomatis mereka tuh teraktifkan. Langsung mereka berenang, nempel ke pasangannya. Ya, yang kita sebut sebagai pasangan komplementernya. The complementary pairs. Ya, that's the third step, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ya, step keempat. This one. Once the activated nucleotides are lined up, they are joined together by DNA polymerase. Ya. Nah, nanti dia kan diaktifkan oleh DNA helikase kan yang ngelepas. Nah, nanti yang bikin ini nempel-nempel anak-anak, ya, mereka ditempel kembali dengan DNA polimerase. Nah, inilah tadi kenapa syaratnya harus ada DNA polymerase. Requirements-nya kan, kalau nggak ada DNA polymerase, ya dia hanya komplementer deketan sama pasangannya, tapi nggak nempel. Nggak ada, hydrogen bonds-nya nggak reform lagi. Nah, itu dia di-reform oleh DNA polymerase. Ya, DNA polymerase. Okay? And then the remaining unpaired bases continue to attract their complementary nucleotides. Nah, ini DNA polimerase itu bottom 3 nucleotides. Nukleotida, 3 nukleotida terbawah will act as a DNA polymerase, and then the remaining unpaired-nya will follow them. Ya, will follow to attract and then bonds with the complementary pairs-nya. Nah, itu. Ya, anak-anaknya setelah tadi dia berpasang-pasangan free nucleotides, and then ditempel-tempel hydrogen bonds-nya, dibentuklah ikatan hidrogen lagi dengan bantuan DNA polimerase. Ya sudah, the final step is finally all the nucleotides are joined using DNA polymerase joined, ya, and then form a complete polynucleotide chain. In this way, 2 identical double strands are formed. Ya, ini yang disebut semi-konservatif. Each double strand retains half of the original DNA, mengandung 1 untai DNA original. Ya, itu yang disebut semi-konservatif. Yuk kita nomorin lagi tadi. Ini untai A, B. Kita lihat. Semi-konservatif kan yang kalian sudah tonton di video A. Nah, ini untai A and then B. Berpasang-pasangan dengan free nucleotides. Menghasilkan ini. This one A, ini B. Ini berarti apa? This one is A aksen. Nah, ini yang disebut. This one is B aksen. Bukan. Terbalik ya. Berarti ini B aksennya. Iya kan? Ini A aksen. Tuh. Ya kan, ini kan jadi kopian untai B, ini kopian untai A. Ya, lihat dari sini kelihatan kan, 1 untai ini adalah untai induk original strand, ya, yang kita sebut sebagai untai A tadi. Nih, untai induk original strand, the B strand, and then the new strand. Tuh ada kopinya A aksen.
Ini tadi hasil dari yang free nucleotides, dia mendekat ke complementary pairs-nya. Nah, ini yang disebut sebagai semi-conservative method ya. Each double strand retains half of the original DNA. Jadi bukannya mereka benar-benar bentuk untai baru, tapi masing-masing setengahnya punya induk, setengah untai baru yang berpasang-pasangan. Okay, that's the end of the process of DNA replication. Ya, nah ini contohnya. Jadi hasilnya lihat kalau diilustrasikan dalam bentuk warna, kalau untai induknya, the original strand-nya ya coded as a blue strand, kalau anak-anaknya coded as a brown strain, jadi seperti ini tuh, a combination of blue and brown, the original and the new strand, a combination of the original and the new strand. Ya, that's all about the DNA replication ya, yang menggunakan semi-conservative models. If you have any question, ya kalian bisa tanya Bu Vina. Okay, don't forget to do the homework and submit your work in Strava. Yeah, I will stop my screen sharing. That's all. Have a blessed day.